Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givira Savana dengan NIM C274 akan menyampaikan micro teaching mengenai sistem informasi geografis 2. Apa aja sih data-data dalam SIG? SIG itu meliputi data spasial atau data yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Dan data spasial ini terbagi menjadi dua data, yaitu vektor dan raster. Data vektor merupakan sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mosaik berupa garis, poligon, atau titik dan digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa fitur. Nah, data vektor ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, ketepatan dalam data vektor itu mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa mengakomodasi perubahan gradual. Yang kedua ada data raster. Nah, data raster ini merupakan model data berupa gambar atau image yang umumnya berasal dari hasil pengendaraan jauh. Nah, pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel atau yang biasa disebut dengan piksel. Resolusi piksel ini menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra, di mana semakin kecil permukaan yang dipresentasikan oleh satu sel, maka semakin tinggi resolusinya. Dengan kata lain, apabila dalam suatu image pixelnya semakin banyak, maka kualitas resolusinya akan semakin tinggi. Nah, umumnya digunakan untuk mempresentasikan batasan-batasan yang berubah secara gradual, seperti tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan lain-lain. Nah, data raster juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah lebih mudah digunakan secara matematis karena dia berbasis pixel. Kekurangannya, ukuran file raster ini sangat besar. Semakin besar resolusi gridnya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Kemudian, ada layar penyimpanan dan pengolahan data spasial dalam SIG. Yang pertama ada poin atau titik yang digunakan untuk mengolah data titik dan simbol dalam mewakili data pada posisi tersebut. Contoh melambangkan posisi ibu kota di suatu daerah. Yang kedua ada line atau garis, pengolahan data berbentuk garis seperti kenampakan jalan, sungai, atau jaringan pipa. Yang ketiga ada boundary atau poligon, di mana uh, pengolahan data ini mengolah data berbentuk luasan atau area seperti pulau, gedung, atau perumahan. Yang terakhir ada image atau gambar yang memberikan informasi bersifat presentasi grafis seperti skala, legenda, dan suatu objek. Kemudian, seperti apa sih pemrosesan data spasial? Yang pertama, ada overlay yang merupakan perpaduan dua layer data spasial. Yang kedua, ada clip atau perpotongan suatu area berdasarkan area lain sebagai referensi. Yang ketiga, ada intersection, adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Yang keempat, ada buffer yang berfungsi untuk menambahkan area di sekitar objek spasial tertentu. Kemudian ada query, seleksi data berdasarkan kriteria tertentu, union, yang merupakan penggabungan atau kombinasi dua area spasial beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Kemudian ada merge, yang menggabungkan dua data berbeda terhadap fitur spasial, dan dissolve, yang merupakan penggabungan beberapa nilai berbeda berdasarkan pada atribut tertentu. Terdapat dua pemrosesan data yang mirip-mirip, yaitu union dan dissolve, namun perbedaannya adalah union merupakan penggabungan kombinasi dua area beserta atribut yang berbeda, sedangkan dissolve adalah menggabungkan beberapa nilai berbeda berdasarkan atribut tertentu gitu. Kemudian, ini ada bentuk-bentuk jenis data dalam SIG, di mana data model vektor itu akan memperlihatkan batasan-batasan yang lebih jelas, baik itu dalam bentuk titik, garis, ataupun poligon atau luasan area. Sedangkan dalam data raster, dia akan lebih berbentuk pixel. Batasannya tidak terlihat jelas, tapi dia akan apa ya? Untuk perhitungan matematis akan lebih mudah karena berdasarkan pixel ini dia lebih detail atau lebih spesifik begitu. Kemudian
Ini contoh lain dari Polygon. Dan ini contoh aplikasi dari kedua data tersebut, yaitu vektor dan raster untuk pemetaan atau digitasi real world gitu. Ini untuk aplikasi data vektor dengan sumber peta analog ya. Dan ini bentuk data vektor hasil digitasi peta menggunakan data vektor. Di sini ada penggunaan Landsat dengan hasil seperti ini, kemudian ada Spot dengan hasil data vektor seperti ini, dan Iconos seperti ini, atau GeoEye dan QuickBird. Kemudian jenis-jenis data dalam SIG juga terbagi nih menjadi data spasial dan data non-spasial kan tadi. Nah, kemudian apa sih data non-spasial atau data atribut? Data spasial atau data atribut ini merupakan data yang melengkapi keterangan dari data spasial dalam bentuk statistik ataupun data bentuk angka atau number, teks atau string, dan angka dan tanggal ataupun date, serta table. Umumnya, data non-spasial atau atribut ini mendeskripsikan fenomena di permukaan bumi atau menjelaskan objek yang ada di muka bumi. Paling cocok untuk menggambarkan gejala topografi. Terdiri dari data kualitatif. Nah, data kualitatif ini bisa berbentuk nama, jenis, atau tipe. Kemudian ada data kuantitatif atau yang bisa dihitung seperti angka, bagian atau besar jumlah, tingkatan, dan kelas interval yang memiliki hubungan satu-satu dengan data spasial. Contoh data atribut, data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral, dan data jumlah penduduk. Nah, data atribut atau data non-spasial ini merupakan data pelengkap dari data spasial yang berbasis geografis tadi. Nah, ini adalah contoh data atribut yang berbentuk tabel dengan data seperti shape, stasiun, kemudian ada nilai pH, DO, DHL, suhu, TSS, BOD, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian sumber data dari SIG ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan pengindaran jauh yang berasal dari citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Sumber data itu penting karena tersedia secara berkala. Yang kedua, ada sumber data dari peta analog. Nah, data dari peta analog ini contohnya itu ada peta topografi, peta tanah. Nah, biasanya peta analog ini berbentuk cetakan atau fisik yang dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah memiliki referensi data seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada sumber data dari GPS dan hasil pengukuran lapang. Data GPS ini umumnya ditemukan bisa dari pengedaran Google Earth, dan hasil pengukuran lapang ini merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara si peneliti langsung turun dan melakukan pengukuran ke lapangan. Umumnya dipresentasikan dalam bentuk vektor. Contoh data hasil pengukuran lapang adalah data batas administrasi, kepemilikan lahan, batas parcel, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya. Dan biasanya hasil pengukuran lapang dan GPS ini itu digunakan sebagai data atribut gitu. Nah, salah satu sumber data yang bisa digunakan di web adalah web Tanah Airku atau Satu Data Indonesia yang memuat berbagai informasi ya geospasial yang terintegrasi, seperti misalnya kita mencari data mengenai suatu pulau, kita bisa mencari di sini. Ini juga ada sumber data USGS dan tampilan-tampilannya. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke contoh dari pembuatan data raster. Yang pertama ada data raster. Langkah yang dilakukan pada pembuatan data raster ini menggunakan opsi pada tab
raster dan georeferencer di sini. Kemudian nanti kita membuka file yang udah kita download dari sumber data. Kalau di sini saya menggunakan peta Jakarta, kemudian kita akan pergi ke transformation, lalu diubah menjadi linear, dan resampling method menjadi cubic atau ya cubic. Kemudian peta itu nanti di zoom, peta bagaimana yang akan kita digitasi secara spesifik, dan masing-masing di add point di ujung sini, di masing-masing sudut itu di add point. Apabila sudah, kemudian klik from map canvas, dan pada titik yang sama masukkan koordinat X dan Y yang diketahui. Kemudian terdapat nanti simbol play dan di close georeference. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadinya itu kan menghadap vertikal ke atas, tapi jadi seperti ini. Dan hasil akhir dari data rasternya seperti ini. Kemudian kalau data vektor, peta Jakarta akan menunjukkan hasil akhir seperti ini. Dan di mana data vektor ini kita bisa melihat ya batasan-batasannya jelas antara setiap regional Jakarta dan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur yang dibatasi oleh garis dan warna-warna yang berbeda untuk menandai setiap region yang berbeda. Nah, langkah yang digunakan sama seperti pada digitasi peta pada umumnya, yaitu membuka file dari SHP Indo, kemudian pilih yang Indo desa underscore region, dan di situ kita memilih set CRS. Lalu kita buat layer CRS-nya dan pilih field kabupaten. Lalu values-nya diisi dengan DKI Jakarta dan di OK. Lalu setelah itu, save vector layer as format. Di sini kita mulai mengubah datanya menjadi data vektor. Dan kita dissolve untuk menyatukan dari dua data tadi berdasarkan atribut yang sama. Gitu ya. Kemudian kita export untuk men-save fitur yang sudah kita ubah. Lalu kita save menjadi S3 shapefile, dan kemudian pada properti kita buka label dan ubah formatnya menjadi single label. Lalu value kabupaten diisi menjadi kabupaten dan klik OK. Lalu di fitur toggle kita delete fields, hapus field selain kabupaten. Jadi disisakan kabupaten, provinsi, dan luas wilayah. Kita klik OK, daripada isi luas wilayah, isi datanya sesuai yang kita peroleh. Lalu nanti di akhir kita akan mengkategorize volume dengan jumlah penduduk. Kemudian data tampilan peta DKI Jakarta akan seperti ini, dengan 5 regional yang berbeda yang ditandai dengan warna-warna yang berbeda. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.